hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wa Dawa susunan Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang dampak dari dosa, sehingga kita ini tidak boleh untuk mengabaikan, meremehkan, dan menganggap kecil terhadap dosa yang kita lakukan. Sebab apa? Sebab dampaknya cepat atau lambat, dunia ataupun akhirat, itu akan menimpa si pelaku dosa tersebut, baik secara fisik ataupun secara psikis. Kadang-kadang dosa itu bisa menyebabkan orang membenci kita yang tadinya menyayangi atau mencintai kita. Orang menjadi kontra padahal tadinya pro kepada kita. Orang menjadi menentang padahal tadinya mendukung. Orang itu akan tidak menyukai padahal tadinya menyukai. Sekalipun mereka itu, manusia itu, tidak tahu bahwa kita melakukan dosa. Mereka itu tidak mengetahui bahwa kita terjerumus ke dalam maksiat. Tapi tiba-tiba saja hati mereka benci, padahal tadinya suka. Hal itu disebabkan karena Allah lah yang membuat tiba-tiba hati mereka itu benci. Kitanya, si pelaku dosanya, tidak menyadari bahwa orang-orang membencinya. Allah lah yang melaknat, membenci orang itu, yang menyebabkan orang-orang lain pun ikut melaknat dan membencinya. Dan itu salah satu di antara efek dari dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemarin kita sudah menyampaikan beberapa contoh murka dan azab Allah di dunia kepada si pelaku dosa. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yang mendengar berita dari salah satu gurunya Al-Walid. Kata Al-Walid, sami'tu Al-Auza'i yaqul. Aku mendengar Imam Al-Auza'i berkata, sami'tu Bilal bin Sa'ad yaqul. Dan berkata Imam Al-Auza'i, aku mendengar Bilal bin Sa'ad berkata, wala tanzur ila saghril ma'siyah walakin unzur ma nasait. Jangan kamu melihat, memperhatikan kecilnya dosa, tapi perhatikan kepada siapa kamu berdosa tersebut. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla, yang setiap detik melimpahkan, mencurahkan nikmat karunia-Nya kepada kita, lalu kita balas dengan berbuat dosa. Jangan berpikir saya bukan berbuat dosa kepada Allah, tapi kepada orang, dan orang itu layak dengan cara menghinanya, memfitnahnya, mencelaknya, menggibahinya. Saya dosanya kepada orang. Jangan berpikiran seperti itu. Karena apa?
kalau kita melakukan kezaliman kepada sesama manusia, maka tetap itu merupakan kesalahan, dosa, kemaksiatan kepada Allah. Karena apa? Karena kita melanggar larangannya, melanggar aturannya, menabrak ketentuannya. Allah kan menyatakan la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Jangan sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan saling menghina sesama kalian, jangan memberi gelar, saling memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk. Bahkan bukan menghina, bukan mencela, sekedar curiga, suudzon tanpa sebab itu terlarang. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Itu rules, ketetapan, aturan dari Allah. Jauhi kebanyakan berprasangka. Jangan cari-cari kesalahan. Wala tajassasu. Allah yang menetapkan aturan itu. Itu dilanggar. Berarti apa? Berarti berdosanya kepada Allah. Itu yang pertama. Selain berdosa kepada sesama manusia. Jadi jangan perhatikan sekecil apa dosamu. Tapi perhatikan kepada siapa kamu melakukan dosa tersebut. Semakin menganggap kecil dosa, semakin besar kadar dosa itu di sisi Allah. Sebaliknya semakin menganggap besar terhadap suatu dosa, maka di sisi Allah semakin kecil. Sebagaimana perkataan Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, biqadri ma yasghuru dhanbu indak ya'dhumu indallah wa biqadri ma ya'dhumu indak yasghuru indallah. Kata Fudail bin Iyad, semakin kecil dosa itu kamu anggap dalam pandangan matamu, semakin besar dosa itu di sisi Allah. Dan kalau kamu menganggap besar suatu dosa dalam pandanganmu, maka semakin kecillah dosa itu dalam pandangan Allah. Kalau kita melakukan sebuah dosa, lalu kita anggap ini dosa itu besar sekali, kita syok, kita takut. Lalu itu mendorong kita untuk tobat. Untuk menghapus dosa itu dan tidak mengulangi di masa yang akan datang, menyesalinya di masa tersebut. Karena pernah kita ungkapkan seorang mukmin melihat dosa-dosanya itu seperti melihat sebuah gunung besar di atasnya, dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Pernah enggak para ikhwan akhwat sekalian berada di bawah sebuah bukit yang terdiri dari bukit itu tanah dengan pohon-pohon yang tidak begitu besar. Lalu hujan berteduh di bawah bukit. Berita sering terdengar longsornya bukit di musim hujan. Kita berteduh di bawah pohon di tengah hujan di bawah sebuah bukit. Ngeri. Kalau ternyata si bukit itu longsor, kita terkubur di dalamnya. Maka daripada begitu lebih baik hujan-hujanan lari menghindari bukit itu menjauh. Nah, ini bayangkan seorang mukmin melihat dosa-dosanya, taubahnya seperti melihat gunung batu yang besar di atasnya. Dia khawatir gunung itu menimpa dirinya. Adapun orang munafik, dia melihat dosa-dosanya itu, taubahnya seperti melihat seekor lalat yang berlalu di depan hidungnya, dia tepis begitu, udah berlalu begitu saja. Perbedaan seorang mukmin dengan munafik adalah ketika melihat dosa. Orang mukmin melihat dosa-dosanya, taubahnya seperti melihat gunung yang akan menimpa dirinya. Adapun orang munafik
melihat dosanya, taubahnya seperti menepis seekor lalat yang berlalu di hadapan wajahnya. Jangan anggap kecil dosa. Bahkan ada satu riwayat, auhallahu ila Musa, ya Musa inna awwala man mata min khalqi iblis. Wa dzalika annahu asani wa innama a'uddu man asani minal amwat. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, sesungguhnya makhluk yang pertama mati di kalangan ciptaanku adalah iblis. Loh kok bisa iblis, kan belum mati sampai sekarang ya? Iblis itu durhaka dulu kepada Allah dan sekarang ini belum mati, sampai hari kiamat dia diberikan kelanggengan. Hanya selama hidup di dunia. Hanya selama dunia ini masih ada, karena ketika iblis itu dilaknat oleh Allah, iblis menyatakan anzirni ila yaumi yub'atsun. Beri saya tempo, beri saya waktu sampai hari kebangkitan nanti. Sampai kiamat jangan dimatikan. Oleh Allah dipenuhi, innaka minal munzirin. Ya, kamu termasuk yang diberi tempo sampai hari kiamat. Tidak akan dimatikan. Tapi kenapa riwayat ini menyatakan bahwa makhluk yang pertama kali mati adalah iblis? Padahal dia belum mati sampai sekarang. Dan makhluk lain banyak yang mendahulunya sudah mati. Manusia banyak yang mati, bahkan seluruh para nabi, para rasul, orang-orang soleh itu sudah pada mati. Iblis belum. Tapi kenapa Allah menyatakan inna awwala man mata min khalqi iblis? Sesungguhnya yang pertama kali mati di kalangan makhlukku adalah iblis. Wa dzalika annahu asani wa innama a'uddu min man asani min amwat. Yang demikian itu karena sungguhnya dia telah bermaksiat kepadaku. Hanyalah aku menganggap semua orang yang maksiat kepadaku itu telah mati. Mati jiwanya. Laisa man mata fastaraha bimayyitin wa innamal maitu maitul ahya. Orang yang mati bukanlah orang yang ketika mati itu dia berbahagia karena soal iman dan amal solehnya. Tapi orang yang mati adalah orang yang jiwanya sudah mati ketika raganya masih hidup. Jasadnya masih hidup. Dia berjalan ke sana kemari, makan, minum, beraktivitas. Jiwanya sudah mati walaupun raganya hidup. Jiwanya jauh dari Allah karena dosa dan maksiat. Itu mati. Berdasarkan hal itulah maka ya karena yang pertama kali maksiat kepada Allah adalah iblis, maka dia dianggap sudah mati walaupun raganya masih hidup. Dalam kitab Musnad Ahmad dan kitab Al-Jami susunan Imam At-Tirmidzi ada hadis yang sampai sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata Rasulullah alaihi salatu wasallam, innal mu'mina idza adnaba dzamban nukita fi qalbihi nuktatun sauda fa in taba wa naja wastaghfara suqala qalbuh wa in zada zadat hatta ta'lu qalbahu fadzalika ar-ran alladhi dzakarahu Allah fi kitabih kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang mukmin apabila dia melakukan satu dosa, muncul satu noktah, satu titik pada hatinya, satu tinta, satu kotoran pada hatinya, ada kotoran hitam tuh di hatinya.
Kalau dia bertobat, dia kembali dari dosanya, beristighfar kepada Allah, hatinya kembali bersih, hatinya kembali kinclong. Dosa taubatnya itu, istighfarnya itu penghapus noda tadi. Tapi kalau tidak bertobat, dia tetap terkotori oleh noda hitam tadi. Kalau bertambah, dia melakukan kesalahan lain, dosa lain, maksiat lain, bertambah lagilah noda hitam tersebut sampai seluruh hatinya hitam kelam. Itulah yang disebut dengan ron. Nokta hitam dalam hati yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim. Ini tentang orang-orang kafir. Kalla, sekali-kali tidak kata Allah. Bal rana ala qulubihim. Akan tapi ada noda hitam dalam hati-hati mereka. Karena apa? Maka yaksibun. Karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Karena kesalahan atau maksiat yang mereka lakukan. Berkata Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini, haditsun hasanun sahihun. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Berkata Hudzaifah radhiyallahu an, "Idza adnaba al-'abdu nukita fi qalbihi nuktatun sauda hatta yasira qalbu kasyatir rubada." Kata Hudzaifah, apabila seorang hamba berdosa, maka ada titik hitam di dalam hatinya. Itu bayangkan seluruh penyakit, yang namanya penyakit itu nggak perlu gede, nggak perlu banyak, cukup sedikit. Itu bisa merusak semuanya. Bakteri-bakteri, virus-virus yang bisa membunuh manusia, minimal membuat manusia itu lemah, sakit. Bisa menyebabkan seluruh bagian tubuhnya mengalami gejala yang tidak mengenakan. Itu virusnya kecil, nggak kelihatan. Bakterinya kecil, mikroba itu kecil, saking kecilnya apa? Nggak kelihatan. Saking kecilnya tidak nampak secara kasat mata. Tapi kok bisa merusak, bisa membunuh. Banyak orang mati karena virus. Banyak orang mengalami penderitaan karena bakteri yang sangat kecil, Banyak yang kecil merusak yang besar, yang sedikit merusak yang banyak. Peribahasa dalam bahasa kita menyatakan apa? Karena nila setitik, rusak susu sebelah enggak. Nila 1 titik. 1 belangga susu yang banyak udah rusak, dibuang semuanya. Nggak ada orang yang berani makan. Orang ahli ibadah sepanjang hidupnya bisa masuk neraka karena satu dosa kecil di akhir hayatnya. Saum umpamanya yang kita lakukan lebih dari 13 jam. Itu rusak, gak ada pahalanya hanya karena setetes air, seteguk air yang kita minum semenit sebelum azan maghrib. Hanya seteguk kecil. 13 jam lebih itu udah sia-sia, hancur. Salat 4 rakaat yang khusyuk. Sujudnya lama, rukunya lama, bacaannya panjang, khusyuknya, ikhlasnya, mutabaahnya sempurna. Pas tahiyat akhir sebelum salam ada sedikit angin yang keluar. Batal. Maka yang 4 rakaat yang dilakukan dengan khusyuk, dilakukan secara ikhlas, dilakukan dengan mutabaah sempurna, itu rusak. Tak ada lagi pahalanya. Oleh sesuatu yang kecil.
Maka berkata Hudzaifah, apabila seorang hamba melakukan dosa, ternodalah hatinya dengan noda hitam sampai hatinya itu taubahnya seperti asyatir rubda atau domba ar-rubda. Mana asyatir rubda itu adalah domba yang warnanya hitam akan tetapi ada titik-titik warna merahnya. Jadi hitam semuanya. Dalam salah satu hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Amma ba'd ya ma'syara Quraisy, fa innakum ahlu hadzal amr ma lam ta'sullah, fa idza asaitumuh ba'atha ilaikum man yalhaakum kama yulha hadzal qadib." Al-qadib fi yadihi hina idzin thumma laha qadibahu fa idza huwa abyad yaslid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai bangsa Quraisy, sesungguhnya kalian pemegang dari urusan ini, penguasa saat itu. Selama kalian tidak maksiat kepada Allah, diberi kekuasaan, kesejahteraan, kejayaan. Selama kalian tidak bermaksiat kepada Allah. Maka apabila kalian bermaksiat kepadanya, Allah akan mengutus seseorang kepada kalian yang akan mengupas kalian sebagaimana dikupasnya qadib ini. Di tangannya saat itu ada qadib. Qadib itu sebatang kayu pohon gitu ya. Lalu Nabi SAW mengupas. Yang namanya dahan kayu itu kan ada kulitnya ya. Dikupas tuh kulitnya. Maka ternyata di dalamnya ada warna putih. Si batangnya itu putih warna setelah dikupas. Nah, itu dipreteli kekuasaan kalian, dicabut lagi oleh Allah Azza wa Jalla, diambil semua yang telah Allah berikan kepada kalian sebagai rahmat tadinya sebagai rahmat, kekuasaan, kejayaan, kekayaan semuanya karena ketaatan kalian. Begitu kalian berhenti dari taatnya kepada Allah, berganti dengan kemaksiat, Allah ambil lagi semuanya itu. Berkata Wahab yang dituturkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, "Inna Rabba qala fi ba'di ma yaqulu li Bani Israel." Sungguhnya Allah pernah berkata kepada kalangan Bani Israel, "Inni idza uti'tu raditu wa idza raditu baraktu wa laysa li barakati hidayah ay nihayah hafan. Wa idza usitu ghadibtu wa idza ghadibtu la'antu wa la'nati tablughu sab'a minal walad." Kata Allah kepada kalangan Bani Israil, sesungguhnya apabila aku ditaati aku akan ridha. Dan kalau aku ridha aku akan memberikan barokah, dan barokahku itu tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya. Tapi apabila aku didurhakai, aku murka. Bila aku murka, aku akan melaknat. Dan laknatku itu bisa mencapai 7 turunan. Ini bisa juga riwayat ini kita temukan dalam kitab Az-Zuhd susunan Imam Ahmad. Berkata Waqi, dia mendengar cerita atau ucapan ini dari Zakaria. Zakaria dari Amir. Dia berkata, katabat Aisyatu ila Muawiyah. Bahwa suatu saat Aisyah menulis surat kepada Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Yang satu menjadi khalifah. Dinasihati itu oleh Aisyah melalui surat. Apa isi surat itu?
Aisyah menulis, amma ba'd fa inal 'abda idza 'amila bi ma'siyatillah ada hamiduhu minan nasi zaman. Ini yang saya ungkapkan tadi. Salah satu di antara efek dosa dan maksiat, orang yang tadinya mencintai berubah akan menjadi membenci, orang yang memuji berubah akan menjadi mencela. Kata Aisyah, sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka orang-orang yang tadinya memujinya berubah akan menjadi orang yang mencelanya. Ingat, kalau ada orang mencela, membenci kita, introspeksi, tobatlah. Berarti kita sudah maksiat. Celaan orang kepada kita itu hukuman Allah di dunia kepada kita karena dosa dan kemaksiatan kita. Mungkin ya suatu saat kita dipertemukan dengan orang yang tak beradab di jalan. Preman yang seperti itu ya, pemabuk, tatoan, jauh dari agama. Lalu mungkin bersinggungan dengan kita, lalu dia itu mengeluarkan seluruh kata-kata kasar kepada kita. Sekebun binatang keluar tuh. Menghina, mencela kita. Langsunglah introspeksi, ini hukuman Allah bagi saya. Mungkin saya sudah marah maksiat. Maksiatnya bukan kepada dia, mungkin dalam bentuk yang lain. Tapi itulah celaan orang kepada kita. Apalagi orang tersebut tadinya memuji kita, menyanjung kita, berubah menjadi benci, menjadi mencela. Itu karena dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan kepada Allah. Berkata Abu Darda, liyahdir imra'un antal anuhu qulubul mu'minin min haitsu la yash'ur. ثم قال تدري ممن هذا قلت لا قال إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. Berkata Abu Darda kepada salah satu muridnya namanya Salim bin Abi Ja'ad. Salim bin Abi Ja'ad seorang ulama tabi'in. Berguru kepada sahabat. Salah satu sahabat yang menjadi gurunya adalah Abu Darda. Berkata Abu Darda, hati-hati kamu. Jangan sampai menjadi orang yang dilaknat oleh hati orang-orang mukmin tanpa dia sadari. Orang-orang mukmin melaknatnya. Dia tidak sadar orang mukmin yang lain melaknatnya. Lalu Abu Darda berkata, tahu nggak kamu kenapa hal itu terjadi? Muridnya ini menjawab, aku nggak tahu. Lalu berkata Abu Darda, seorang hamba menyendiri. Dia bermaksiat kepada Allah. Kalau zaman baheula menyendiri bermaksiat kepada Allah itu terbataslah. Kalau sekarang, waduh. Cukup masuk kamar, kunci kamar sendirian, udah dia bisa melakukan berbagai macam dosa dan kemaksiatan tanpa ada orang tahu. Buka aja internet, ya enggak? Buka segala macam perkara yang buruk di sana, yang melihatnya, membacanya, mendengarnya atau menontonnya sebuah kemaksiatan yang enggak orang lain enggak tahu. Kata Abu Darda, seseorang hamba, dia menyendiri lalu bermaksiat kepada Allah. Allah murka kepadanya. Dan Allah campakkan kemurkaannya itu dalam hati orang-orang mukmin tanpa dia sadari. Tiba-tiba saja orang-orang mukmin membencinya. Anti kepadanya. Makanya ikhwah, akhwat, kalau kita menyadari ada orang yang membenci kita, ada orang yang umpamanya mencela kita di media sosial atau yang lainnya, ada orang yang umpamanya melaknat kita, cepat introspeksi.
Siapa yang mengatur orang itu melaknat kita, membenci kita? Allah yang mengatur. Hati orang itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibuat benci kepada kita, lalu melaknat kita. Itu karena apa? Dosa yang kita lakukan saat menyendiri. Kadang dosa itu tidak instan. Satu berdosa hari itu juga diazab. Enggak. Kadang ditunda di saat yang tepat. Bisa puluhan tahun yang akan datang. Sebagaimana diterangkan tentang pengalaman seorang ulama besar. Namanya Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab Az-Zuhd disebutkan annahu lamma raqibahu ad-dain igtamma lidzalik. Ketika dia itu banyak berhutang, wah dia sedih. Padahal tadinya dia itu apa? Orang kaya raya. Pengusaha madu asli sampai ada sekitar 600 gentong gitu, tong yang besar gitu isinya madu semuanya. Dan kaya raya, miliaran itu asetnya, karyawannya sangat banyak. Suatu saat itu ada tikus yang masuk ke dalam salah satu gentongnya itu, kemudian mati. Dibuanglah tikus itu oleh pekerjanya. Dilaporkan kepada Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin. Ada satu gentong yang yang kemasukan tikus. Apa yang harus kita lakukan kalau pedagang itu tidak jujur? Jangan ribut, jual saja sudah ya. Madunya bukan tikusnya. Tikusnya sudah dibuang. Tapi Ibnu Sirin seorang ulama saleh. Seluruh sikap dan perilakunya itu didasarkan kepada syariat. Termasuk dalam hal dagang. Kalau dagang yang ada dalam benaknya itu bukan untung rugi. Tapi pahala atau dosa. Barokah Allah ataukah laknat Allah. Itu. Gak peduli untung atau rugi. Gak peduli untungnya gede ataukah kecil. Gak peduli. Yang penting barokah. Kalau sekarang kan orang-orang itu yang penting untung. Mau barokah, mau tidak, mau halal, mau haram. Ibnu Sirin gak begitu. Kata Ibnu Sirin, buang itu gentong yang ada tikusnya. Timbul masalah baru. Si pekerjanya itu nggak lupa lagi. Nggak ingat lagi gentong yang mana. Karena gentongnya kan semuanya sama ya. Duh, ini yang mana tadi itu ya? Bingung dia. Apa dia bilang? Kalau gitu buang semuanya. Jangan dijual. Dan itu mengalami kerugian yang luar biasa. Sampai berhutang. Nah, dia berkata, inni la'arifu hadzal gham bi dzambin asabtuhu mundu 40 sana. Aku benar-benar tahu keresahan ini, penderitaan ini, musibah itu karena satu dosa yang aku lakukan sejak 40 tahun yang lalu. Kalau kita saking banyaknya dosa, nggak tahu ini dosa yang mana yang menyebabkan saya memperoleh musibah azab seperti ini, ya kita nggak tahu. Karena terlalu banyak dosa. Jangankan 40 tahun yang lalu, 4 menit yang lalu aja kita nggak sadari gitu. Merasa soleh, merasa bersih gitu. Padahal numpuk dosa. Kalau Ibnu Sirin, kenapa bisa ingat dosa 40 tahun yang lalu? Karena diingat-ingat itu. Saya sudah melakukan dosa. Pasti Allah akan mengadab nih. Menunggu adab itu turun. Setelah 40 tahun kemudian baru dia mengalami itu. Oh, ini adab atas dosa 40 tahun yang lalu. Dan dosa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Sirin itu menurut kita gak seberapa. Mungkin terhapus oleh ibadah yang dilakukan. Ibnu Sirin pastilah ahli tahajud. Kalau malam hari.
Siangnya sering saum, baca Al-Qurannya. Aduh, tiap hari bibirnya itu gak pernah kering dari bacaan Al-Quran, dari zikir, infak, sodakohnya. Tidak pernah berhenti seumur hidupnya. Orang kaya dia. Sudahlah dosa itu terhapus. Ternyata apa? Ternyata enggak. Diazab oleh Allah. Begitulah kalau Allah menyayangi seorang mukmin. Allah tidak akan membiarkan seorang mukmin pergi menghadap Allah dengan membawa dosa sebelum dosa itu dihapus. Maka ditanya, dosa apa yang pernah kamu lakukan? Ibnu Sirin menjawab, dulu aku pernah marah kepada seseorang, lalu saking marahnya aku menyebutnya ya fakir. Menyebut, wahai si fakir, si miskin. Ingat, bahwa kalau kita mencela seseorang karena keadaan atau keburukan atau dosa yang orang itu lakukan, Allah akan menjerumuskan orang tersebut, si pencela tersebut, ke dalam keadaan yang sama dengan orang yang dia cela. Terbukti Ibnu Sirin menyatakan, ya fakir, ya miskin. Akhirnya dia terjerumus ke dalam kefakiran dan kemiskinan. Sampai banyak hutang dia. Oleh karena itu, wahai saudaraku, jangan cela orang karena kedosanya, karena kesalahannya, karena keadaannya. Nanti kita akan terjerumus ke dalam keadaan yang sama dengan orang itu. Ya. Kalau umpama kita mendengar ada orang di media melakukan dosa yang luar biasa besar menurut kita. Dan memang menurut syariat besar, umpamanya judi ke zina ke, kan ada tersebar tuh berita tentang prostitusi dengan tarif yang wah seharga mobil, minimal seharga bannya ya. Kita apa? Mencari. Aduh, khawatir itu terjerumus ke dalam hal yang sama. Tapi katakan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaq tafdila. Baca doa itu agar kita tidak terjerumus ke dalam hal yang sama. Si itu kena corona ya, amit-amit itu. Nah makanya rasakan orang itu pasti tidak menjaga 4M ya. 4M. Memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kontak, menjaga jarak. Pas satu lagi dan seterusnya lah. Nah, mencelalah orang itu. Makanya rasakan loh. Jangan. Tapi katakan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Maka siapa yang melihat orang lain terkena musibah lalu membaca doa itu, Allah akan pelihara dia dari musibah yang menimpa orang tersebut. Ya. Ini Ibnu Sirin sampai berhutang karena dulu 40 tahun yang lalu dia menyatakan apa? Fakir. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa kotoran yang menempel pada hati manusia itu disebabkan karena dosa-dosanya, sekalipun dia belum tentu melihat efeknya saat itu juga. Kadang-kadang efeknya itu nanti dan dia sudah lupa bahwa dia itu melakukan dosa. Lalu si hamba itu merasa menyangka bahwa dia itu setelah melakukan dosanya tidak diazab. Saya sudah melakukan dosa tuh, tapi mana? Gak ada musibah, gak ada kesedihan, gak ada yang mencela, gak ada yang ini. Tenang. Akhirnya tidak merasa berdosa. Dan ketika beberapa tahun yang akan datang,
musibah itu tertimpa kepada dia, dia sudah nggak ingat terhadap dosa yang pernah dia lakukan di tahun-tahun lalu. Jadi kalau dosa terus-terusan, hati ini kotor, maka tak lagi merasa kotor. Walaupun kekotoran itu terus-terusan menimpa diri. Coba lihat air kopi, ya enggak? Air kopi, warnanya apa? Hitam. Masukkan setengah sendok tanah ke air kopi dikucek. Ketahuan enggak? Enggak ketahuan bahwa itu ada tanahnya. Karena warna tanah itu sewarna dengan warna hitamnya kopi. Tapi coba kalau air putih, bening gitu ya, bukan putih, bukan air susu, bening gitu. Masukkan sesendok tanah, kelihatan nggak? Jangankan sesendok, ada semut yang berendam di sana pun itu ketahuan. Pas mau diminum, dulu ada semut sedang menyelam di sana. Nggak jadi minumnya tuh, ya. Tapi kalau air kopi 1 sendok tanah dimasukkan, nggak ketahuan. Diseruput saja sedap. Dari segi rasa, dari segi aroma, dari segi warna nggak berubah. Karena apa? Karena sudah hitam warnanya. Begitu juga orang yang sudah hitam hatinya karena dosa, ketika dia terjerumus dalam dosa, dia tidak lagi merasakan sebuah dosa. Enteng saja, ya enggak? Makanya itu yang dialami oleh para pelaku dosa besar, apapun bentuk dosanya. Baik mabuk, berjudi, korupsi, mencuri, mencela, menggibahi, ya, menghina, berzina. Tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang membuat dia syok. Karena apa? Karena hatinya sudah menghitam, sehingga hitamnya dosa itu sudah tidak lagi terasa ke dalam hatinya. Peribahasa menyatakan idza lam yugabbar haitun fi wuqu'i falaisa lahu ba'dal wuqu' ghabbar. Apabila ya sebuah dinding umpamanya sudah terkotori oleh banyak gubar. Gubar itu apa? Kotoran yang banyak beterbangan teh. Tanah-tanah, debu. Kalau sebuah dinding sudah terkotori oleh debu-debu sehingga warnanya ya warna debu, warna kotor, maka debu-debu yang datang jatuh kemudian sudah tidak lagi dianggap kotoran karena sudah kotor. Subhanallah. Betapa banyaknya makhluk yang terkena musibah karena dosa-dosanya, dan betapa banyaknya kenikmatan yang sudah hilang karena dosa-dosanya, dan betapa banyaknya karunia dan barokah dari Allah yang tercabut karena banyak dosa. Dan anehnya yang banyak tertipu dengan hal ini adalah juga dialami oleh para ulama. Para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang ahli ibadah mengalami ini. Apalagi orang-orang yang jahilnya, orang-orang yang bodohnya. Berdasarkan hal itulah maka jangan abaikan dosa. Berkata Abu Darda radhiyallahu an dalam riwayat Imam Ahmad, "U'budullah ka'annakum tarawnah wa 'addu anfusakum minal mauta wa'lamu anna qalilan yugnikum khairun min kathirin yutghikum wa'lamu annal birra la yabla wa annal itham la yunsa." Kata Abu Darda, beribadahlah kalian kepada Allah seolah-olah kalian melihatnya. Anggap kalian sebagai golongan makhluk yang sudah mati. Dan ketahuilah bahwa sedikit tapi memberi manfaat kepada kamu jauh lebih baik daripada banyak tapi menyesatkan kamu. Apapun yang sedikit ataupun yang banyak tersebut. Harta sedikit tapi manfaat. Jauh lebih banyak tapi melimpah dibanding melimpah tapi menyesatkan.
Dengan melimpahnya harta kan orang menjadi tak terkendali ya. Demikian juga kawan-kawan, lebih baik sedikit tapi manfaat kepada kita daripada banyak tapi menyesatkan kita. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kebaikan itu tidak akan usang, kebaikan itu tidak akan hilang. Sebagaimana dosa pun tak akan pernah terlupakan. Dosa yang tidak ditaubati akan abadi dan akan ada balasannya. Para ulama melihat kepada seorang bayi yang masih kecil. Kalau bayi kecil, nggak ada bayi yang sudah besar. Dia memperhatikan keindahan, kebagusan dari si bayi itu. Semuanya itu ya, kulitnya masih enak, lembut gitu ya. Tingkahnya masih lucu, gemes gitu ya. Fata'ammala mahasinahu. Terus fautiya bimanami. Lalu malam harinya orang ini bermimpi. Dan dalam mimpinya ada orang yang menyatakan la tajidanna ghibbaha ba'da arba'ina sanah. Kamu nanti bakal bisa melihat apa? Melihat keburukan dari bayi ini setelah 40 tahun yang akan datang. Berubah. Setelah 40 tahun kulit yang tadinya kenceng lembut gitu menjadi keriput. Tadinya bersih putih menjadi hitam. Demikian juga yang lain-lainnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa keindahan fisik itu akan rusak. Segala sesuatu yang ada di dunia akan musnah. Kecuali dua hal tadi, kebaikan dan keburukan. Selama tidak ada yang menghapusnya, kebaikan ini tidak akan pernah musnah dan dosa tak akan pernah terlupakan. Berkata Sulaiman At-Taimi, inna rajul la yusibu dzamba fi sirri fa yusbihu alaihi madallatuhu. Seseorang terjerumus ke dalam dosa ketika dia menyendiri. Dosanya rahasia, orang nggak tahu. Esok harinya dia ternyata dihina oleh banyak orang. Orang yang menghinanya nggak tahu bahwa orang itu apa? Orang itu berdosa tadi malam. Nggak tahu, tapi entah apa, tiba-tiba saja ingin menghina, ingin mencela. Karena ada alasan dari aspek lain. Ingat, celaan orang, hinaan orang karena dosa yang kita lakukan secara diam-diam. Berkata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, ajibtu min dhi aqlin yaqulu fi du'aih, Allahumma la tushammit bil a'da. Thumma huwa yushammit binafsihi kulla aduwin lahu. Qila wa kaifa dhalik? Qal ya'sillaha wa yushammit bihi fil qiyamati kulla adu. Kata Yahya bin Mu'adz, aku heran kepada orang yang berakal. Orang itu berakal, lalu berdoa di dalam doanya. Allahumma la tushammit bi'al a'da. Ya Allah, jangan biarkan musuh-musuhku mengalahkan aku, menguasai aku. Doa itu baik apa benar? Baik dan benar. Allahumma la tushammit bi'al a'da. Ya Allah, jangan biarkan musuh-musuhku mengalahkan aku, menguasai aku, mengeroyok aku. Tapi ternyata dia menyebabkan seluruh musuhnya mengeroyok dia pada hari kiamat nanti. Murid-muridnya bertanya, bagaimana itu terjadi? Maka dijawab, orang itu bermaksiat kepada Allah, maka seluruh musuhnya menuntut kepada dia. Maksiatnya kepada Allah itu gimana? Dengan cara berbuat zalim kepada orang lain. Menggibahinya, mencelaknya, suudzon gitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dia tidak ingin dizalimi oleh orang lain, tapi dia berbuat zalim kepada orang lain. Apa akibatnya?
Dia tidak dikeroyok oleh musuh-musuhnya di dunia. Tapi di akhirat semua yang dia benci, yang pernah dia hina datang nuntut. Meminta pahala dia, memberikan dosa mereka kepada dia dan seterusnya. Berkata Dhunnun, man khana Allah fi sir, hatakallahu satrahu fil alaniyah. Siapa orang yang berkhianat kepada Allah ketika menyendiri, dia berkhianat kepada Allah secara diam-diam. Maknanya orang lain nggak tahu. Kalau di hadapan orang lain dia alim, dia soleh, dia baik, nggak berani berbuat dosa. Tapi ketika menyendiri dia berani berbuat dosa kepada Allah. Maka Allah sobek satar dia secara terang-terangan atau di hadapan orang banyak. Maknanya dia akan Allah hinakan di hadapan orang banyak. Ya, inilah beberapa bentuk dosa atau azab yang Allah timpakan kepada para pelaku maksiat. Salah satunya adalah bahwa dosa itu menyebabkan orang membenci kita dan hasad atau tidak suka kepada kita, memiliki kesumat kepada kita, ya. Tapi cukup sampai di sini saja dulu pagi ini. Insya Allah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang di jam yang sama. Kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Baik, syukran Ustadz atas pemaparan materi yang disampaikan. Semoga kita dapat memperoleh faedah dan manfaat semuanya. Dan ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, baik itu yang menyimak melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM atau melalui pesan atau melalui siaran kami di channel YouTube dan Facebook Tarbiyah Sunnah channel dimanapun antum berada. Silahkan bagi antum yang akan bertanya bisa melalui line telepon di nomor 0228686267 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Baik, sudah ada yang bertanya Ustadz. Dari Ikhwan di Bandung, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana terinfeksi virus corona dan harus isolasi mandiri di rumah sesuai dengan arahan puskesmas. Info dari Bapak RT bahwa beberapa warga ada yang mencela dan menggibahi ana. Apakah ana berdosa atas kondisi yang terjadi pada ana ini yang mengakibatkan orang lain berbuat gibah? Syukran, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ikhwah yang bertanya, anta ikhwan tahawat ya barakallahu fik, syafakallahu la ba'sa tahur insyaallah. Sabar, dosa-dosa sedang dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Banyak-banyak berdoa, banyak berzikir, isolasi mandiri dan ikhtiar dengan mengkonsumsi obat-obat yang dianjurkan, herbal dan seterusnya, ya. Jaga kesehatan, olahraga ringan, ya, jaga makanan dan jauhkan diri dari orang-orang terutama keluarga, ya. Jangan sampai juga terpapar. Apakah berdosa nggak kena corona? Ya tidak, itu musibah. Ya, kita sudah melakukan ikhtiar maksimal. 4M yang tadi disebutkan sudah kita lakukan. Tapi ya qadarullah wa masya'afa'al. Ustadz kita juga banyak yang kena. Alhamdulillah mereka sembuh. Karena isolasi mandiri. Kita baru-baru ini juga mendengar salah seorang ulama, Syekh Ali Hasan Al-Athari. Rahimahullahu ta'ala. Terkena corona sampai meninggalnya. 1 pelita umat telah padam. Yang biasanya menerangi kita dengan ilmu-ilmunya, sekarang sudah meninggalkan kita. Allah yarham. Semoga Allah Azza wa Jalla menempatkannya di surga yang tertinggi. Jadi orang yang terkena corona itu bukan karena dosa-dosanya. Tapi orang itu menyebabkan orang lain mencela. Ya, orang lain yang salah, yang dosa. Si orang yang terkena corona tersebut dari aspek ukhrawi, dini, itu beruntung. Ingat, sering saya ungkap, orang yang memperoleh musibah itu untung secara ukhrawi.
Untungnya apa? Dosa-dosanya berguguran sebanding dengan kadar penderitaan yang dialami. Dia dapat pahala kesabaran. Banyaknya pahala kesabaran berbanding lurus dengan kadar penderitaan. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sebanding dengan kadar penderitaan yang dia alami. Doanya lebih dikabul oleh Allah daripada orang-orang yang sehat. Ingat, orang yang berdoa dalam keadaan dia terkena musibah yang mengancam nyawanya, jangankan orang mukmin, orang kafir sekalipun, orang musyrik sekalipun, lalu terancam nyawanya, berdoanya murni, tulus kepada Allah, Allah kabulkan. Al-Quran itu menyatakan, kata Allah dalam Al-Quran, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka itu diombang-ambingkan oleh gelombang yang dahsyat di lautan, mereka berdoa secara ikhlas kepada Allah agar Allah menyelamatkannya. Falamma najjahum ilal barri. Nah, ketika Allah mengabulkan doanya diselamatkan. Dalam ayat lain, idahum yusyrikun, mereka musyrik lagi itu, bayangkan. Orang musyrik ketika di daratan, pergi ke lautan, diancam nyawanya dengan gelombang, dia murni doanya kepada Allah, dikabul doanya. Dan ini menunjukkan orang yang terkena musibah doanya makbul. Maka banyak berdoa kepada Allah, ya. Doanya dikabulkan, dosanya digugurkan, kemudian dia diringankan dari berbagai macam kewajiban. Jangan ke masjid dulu untuk sholat, ya. Kalau Ramadan jangan saum dulu, ya. Dan seterusnya, boleh diringankan. Maka untung tuh. Ketika sakit itu dicela orang, celaan orang juga musibah lain yang menggugurkan dosa dia, menambah pahala dia dan menyebabkan doanya lebih makbul di sisi Allah Azza wa Jalla. Si pasien yang terkena COVID-19 tidak berdosa. Orang di sekitarnya berdosa enggak? Enggak. Berpahala enggak? Ya tergantung apa sikap mereka. Kalau membantu, memberi support, menanggung biayanya selama dia isolasi mandiri, kan enggak bisa mencari makanan, disuplai gitu, ya. Berpahala. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tapi yang mencelanya, yang menghinanya, atau yang merasa puas, syukurin tuh, saya benci banget kepada sekarang mau mati lu. Nah, itu berdosa yang seperti itu, ya. Tetaplah sabar, tetaplah banyak berzikir, dan waktu yang banyak Allah berikan, yang luang kepada kita, manfaatkan untuk hal yang bermanfaat, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Dan kita kembali mengangkat pertanyaan dari line telepon sekarang. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Iya, Ustaz. Ya, silakan Bu. Iya, dari Bu Yati. Oh, Ibu Yati. Silakan. Iya, silakan Bu. Ini Ustaz, kalau si Fuad sakit gitu Ustaz. Terus sholatnya udah beberapa hari itu duduk terus gitu Ustaz. Duduk terus. Enggak, itu mengurangi amal ibadahnya enggak Ustaz? Taib. Itu aja Ustaz. Iya. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair. Ibu Yati di Melong, ya. Iya, Ibu Yati dari suaranya seperti sedang sakit, ya. Syafakillah la ba'sa tahur insyaallah. Allahumma rabban nasi mutibal bas. Ishfi anta syafi la shifa ila shifauk shifaan la yugadir saqama. As'alallahal azim rabbal arsyil azim ayasfiyak. Ya, semoga Ibu Yati dipulihkan, disembuhkan kembali, disehatkan kembali, disabarkan, ditabahkan, digugurkan dosanya, ditambah pahala kesabarannya, dan semoga dikabulkan doa-doanya. Doakan kami semuanya, ya Bu, ya. Ya, pertanyaan dari Ibu Yati, kalau orang lagi sakit lalu nggak mampu sholat dalam keadaan berdiri,
mampunya sambil duduk. Apakah pahala sholatnya berkurang? Tidak berkurang sama sekali. Utuh. Adapun sholatnya sambil duduk karena ketidakmampuan. Yang dimaksud tidak mampu itu mungkin mampu berdiri sholat, tapi terasa berat, pening, lemes gitu ya. Mungkin ada mual ya, bisa ketika ruku bisa nelonjong atau bisa bertahan tapi gemetar. Maka kalau ada masyaqqah, ada penderitaan, ada rasa berat seperti itu, maka duduklah. Tidak apa-apa. Kalau duduk juga merasa masih puyeng, tidak bisa konsentrasi karena harus menahan posisi agar tetap tegak duduk, maka boleh sambil berbaring. Walaupun duduk mampu tapi berat, silakan berbaring, sholat sambil berbaring. Maka karena ada uzur, pahalanya utuh 100%. Tidak berkurang sedikit pun, jangankan masih terlaksana. Tidak dilaksanakan selain untuk amal selain sholat ya. Tetap dapat pahala. Umpamanya seseorang biasa saum Senin Kamis. Suatu saat hari Senin dia tidak saum karena sakit. Atau karena safar. Atau karena ada uzur lain. Akibatnya dia tidak bisa saum. Padahal biasanya saum. Maka walaupun tidak melaksanakan saum, pahala saum Senin Kamis itu tetap dapat. Tidak dikurang sedikit pun. Bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada hambanya seperti itu. Ya. Nah, adapun kalau sholat fardu lalu mampu berdiri tanpa ada penderitaan, maka tidak boleh dia duduk. Kalau duduk dia tidak sah. Kecuali dalam sholat sunat. Kalau sholat sunat, rawatib atau tahajud ya. Mampu berdiri tapi agak malas. Dia umpamanya duduk saja. Boleh tapi setengah pahalanya. Baru ini pahalanya berkurang. Untuk khusus sholat sunat tanpa uzur ya. Maka pahalanya setengah daripada pahala ketika berdiri. Adapun kalau ada uzur, termasuk yang sholat fardu karena sakit tidak mampu berdiri lalu sambil duduk, maka pahalanya utuh 100%, tidak berkurang sedikit pun. Demikian Bu Yati ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih kembali ke penanya melalui line telepon di nomor 0228662637. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ita di Cimahi. Ibu Ina Cimahi. Silakan Ya, pertanyaannya Ibu Punten, Ina. Pak, untuk menghindari dosa akibat pembagian hak waris yang salah, saya ingin menanyakan, kan rencananya rumah ayah saya ini akan dijual, lalu kami akan membeli tanah dan membangun rumah di Jawa sana. Nah, cara yang benar itu apakah dibagi dulu baru dibelikan tanah itu, atau dibelikan tanah dulu baru sisanya dibagi sesuai warisnya begitu Pak? Ayahnya sudah meninggal. Sudah meninggal 2 tahun lebih yang lalu. Baik. Ya, itu jadi pembagiannya dari 1 ibu dan 4 anak, 2 laki-laki 2 perempuan itu persentasenya masing-masing berapa Pak? Mohon doanya mudah-mudahan rumah kami ini segera laku Pak. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Ita di Cimahi. Seorang ayah meninggalkan ahli waris istrinya dan 4 anak, 2 laki 2 perempuan. Maka ya, jadi warisan istrinya dapat 1/8 dari harta peninggalan suami. Sisanya yang 7/8 jatuh ke anak-anaknya. Jadi karena 2 laki-laki 2 perempuan, yang laki-laki itu memperoleh 2 bagian dari anak perempuan. Jadi anggaplah ada 6 bagian, dibagi 6 tuh. Ya, yang 7/8, yang 1/8-nya udah itu bagian ibu, bagian istri. Yang 7/8-nya dibagi 6. Setelah dibagi 6, nanti 1 anak
wanita dapat 1 bagian. Dapat 1 bagian, yang 2 anak laki-laki masing-masing dapat 2 bagian. Kan tadinya 6 bagian kan, laki-laki 2 bagian, laki-laki 2 bagian, 4 bagian, yang 2 bagian lagi 1-1 untuk istri. Ya, rumah itu begitu dijual, uangnya bagi-bagi berdasarkan persentase tadi. 1/8-nya untuk istrinya, untuk ibunya tadi, yang 7/8-nya dibagi 6, kemudian bagikan ke anak-anak. Perbandingan laki-laki 2 kali lipat daripada bagian anak perempuan. Ya, jangan dulu dibelikan apapun, bagikan ke hak masing-masing. Nah, setelah sampai di ahli waris masing-masing, terserah mereka. Kalau toh ada ide, yuk kita belikan lagi rumah patungan, lalu dibelikan di Jawa, kemudian ditinggali oleh ibunya, ya terserah. Tapi harus dipastikan hak kepemilikan. Berarti masih milik bersama lagi. Dan itu saya pikir akan meribetkan lagi. Ya, lebih baik begini. Jual, lalu uang itu dibagi-bagikan sesuai dengan persentase bagian ahli waris masing-masing. Nanti kalau si 1/8 hak si ibu cukup untuk beli 1 rumah kecil, udah itu milik ibu. Nanti anak-anaknya terserah. Kalau anak-anaknya nanti si ibu kurang nih biaya, dibantu sebagai sedekah atau hibah dari anak-anak ke ibunya, ya alhamdulillah dapat pahala anak-anak. Ibu berapa biayanya? Umpamanya 100 juta karena tanahnya sudah ada. Biaya pembangunan cukup 100 juta sebab paling cuma 2 kamar. Bagian ibu dari harta warisan tadi 80 juta kurang umpamanya 20 juta. Patungan masing-masing 5 juta dari anak-anaknya. Kasih ke ibunya nih ibu sampai beres. Udah itu hak mutlak ibu. Anak-anaknya ya udah memiliki hak dari harta warisan ayahnya. Nanti kalau ibunya meninggal, nah baru harta peninggalan ibunya menjadi warisan lagi bagi anak-anaknya, ya. Jadi jangan dulu dibelikan rumah di tempat lain padahal status uang penjualan itu masih milik bersama, belum dibagi. Jangan, bagi dulu. Bagi dulu. Setelah dibagi sampai ke hak masing-masing, saya mau kasih ke ibu, silakan kasih ke ibu. Dan itu ada pahala hibah ke ibu, ya. Ya, demikian Bu Ita, semoga Allah memudahkan urusan Bu Ita yang barusan, semoga cepat laku ya. Barangkali di antara para pendengar ada yang minat mau membantu, mau membeli rumah itu, ya alhamdulillah silakan bisa hubungi kita di studio, nanti disampaikan ke Ibu Ita ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dari seorang akhwat di Padang, Ustaz. Izin bertanya, Ana mengenal seorang akhwat yang telah berkeluarga, tapi makin kesini beliau makin tidak sopan dengan orang tuanya sendiri, Ustadz. Ana pun sedih melihat sikapnya itu. Yang Ana lihat karena telah bersuami malah bermudah-mudahan untuk tidak sopan dengan orang tuanya sendiri. Bagaimana baiknya sikap Ana, Ustadz? Karena Ana kasihan melihat orang tuanya. Mohon nasihatnya, silakan. Barakallahu fiik, ukhti di Padang ya. Kewajiban kita menasihati orang tersebut. Jangan menjadi anak durhaka. Wajib berbuat baik, birrul walidain, kepada orang tuanya. Itu yang pertama ya. Support. Kedua, orang tuanya disabarkan. Sabar ya Bu, banyak berdoa. Mendoakan kebaikan bagi anak, jangan mendoakan keburukan, nanti pasti kena. Ingatkan tuh si perempuan tadi. Kamu gak takut nanti kamu diperlakukan seperti itu oleh anak-anakmu? Siapa yang dulu tidak sopan ke orang tua, kelak anak-anaknya tidak akan sopan kepada dia. Siapa yang kurang perhatian kepada kedua orang tua ketika masih hidup, kelak anak-anaknya juga tidak akan perhatian kepada dia. Akan diberi balasan. Dosa kepada orang tua termasuk dosa yang adabnya kontan di dunia.
Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan disesuaikan dengan perbuatan. Makanya ikhwan dan akhwat, siapa orang yang ingin anak-anaknya perhatian, anak-anaknya sopan, santun, anak-anaknya taat, maka hendaklah kita terlebih dahulu melakukan itu ke orang tua masing-masing selama orang tua ini masih ada. Penyesalan besar baru akan terasa setelah orang tua tidak ada. Nyesal kenapa dulu ketika orang tua masih ada, kenapa saya nggak perhatian, kenapa saya nggak berbuat baik, kenapa saya ini, kenapa saya itu, ya. Setelah orang tua tidak ada, baru umpamanya menyadari, aduh seandainya orang tua sekarang masih ada, saya akan berikan kekayaan atau uang saya semau dia. Padahal ketika orang tua masih hidup pelit, orang tua butuh juga minta 1 juta, ada juga 10.000. Seperti itu. Perhatikan orang tua. Sebelum penyesalan itu datang setelah orang tua tiada. Oleh karena itulah maka nasihati orang itu. Jangan sampai menjadi anak durhaka. Jangan sampai kelak dia mengalami hal yang sama dari anak-anaknya nanti, ya. Ya, demikian saja, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang di jam dan waktu yang sama, melanjutkan kajian kitab yang sama. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.